Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kita sering mikir pemasaran itu ya cuma soal jualan barang aja ya kan? Iya, biasanya gitu sih ya. Tapi sumber yang kita bahas kali ini, bab 20 soal pemasaran berkelanjutan, ini kayaknya buka wawasan baru deh. Gimana kalau pemasaran itu punya peran lebih besar, nyangkut kesejahteraan kita, bahkan masa depan bumi ini? Kita lihat kan ada contoh Unilever tuh, targetnya ambisius banget. Menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Gede banget ya kedengarannya. Gede banget. Dan ini bukan cuma omong kosong atau slogan aja. Yang kita lihat ini ada pergeseran penting gitu. Pergeseran gimana tuh? Dari yang tadinya cuma ya udah penuhin aja maunya konsumen sekarang saat ini, fokusnya geser ke arah, apa ya istilahnya di sumber ini? Konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Konsumsi yang lebih bertanggung jawab, oke. Nah, kita bakal gali bareng nih konsep pemasaran berkelanjutan ini, terus kaitannya sama tanggung jawab sosial, sama etika juga pastinya. Semuanya dari bab 20 buku Prinsip-Prinsip Pemasaran itu. Oke, jadi misi kita kali ini kita bedah bab 20 ini ya, biar paham apa sih sebenarnya pemasaran berkelanjutan itu, prinsip-prinsipnya apa aja, dan yang paling penting, kenapa ini relevan buat Anda yang dengerin. Mau Anda konsumen, profesional, atau ya sekedar pengen tahu aja gitu. Betul. Kita juga bakal lihat contoh-contoh nyatanya. Nggak cuma teori. Ada Unilever, Adidas, ada juga yang mungkin lebih spesifik kayak Elevation Burger. Biar kebayang prakteknya gimana. Sip, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Konsep utamanya kan pemasaran berkelanjutan atau sustainable marketing. Kalau disederhanain gimana tuh? Intinya gini, gimana caranya perusahaan itu memenuhi kebutuhan konsumen, ya kan? Sama kebutuhan bisnisnya juga sekarang. Tapi nggak ngerusak kemampuan generasi nanti buat memenuhi kebutuhan mereka juga. Wah, ini tanggung jawabnya gede banget ya berarti. Gede banget. Makanya ini nyambung ke konsep lain yang dibahas juga. Namanya konsep pemasaran kemasyarakatan atau societal marketing concept. Oke. Idenya itu, keputusan pemasaran yang bagus itu harus seimbang, ada 3 pilar penting lah. 1, maunya konsumen. 2, butuhnya perusahaan, ya profit, tumbuh gitu kan. Hmm. Nah, yang ketiga, ini penting, kepentingan jangka panjang. Buat konsumennya, iya, tapi juga buat masyarakat luas. Jadi mikirnya nggak cuma buat laporan kuartal depan aja, tapi jauh ke depan. Tapi kan pemasaran di lapangan itu sering banget dapat kritik pedas ya. Bab ini juga ngulas itu kan. Betul, banyak kritiknya. Bisanya soal harga nih, kok kayaknya mahal banget gitu. Sumber ini nyebutin beberapa kemungkinan kan, kayak biaya distribusinya tinggi, atau iklannya gila-gilaan, atau jangan-jangan markup-nya aja yang ketinggian? Iya, itu satu sisi. Ada lagi kritik soal praktik yang dianggap nipu. Itu dia. Promosi yang bikin salah paham, kemasan yang nggak jujur, atau harga yang dibikin ribet gitu. Terus ada juga soal kualitas produk. Kadang dipertanyakan kan, gampang rusak lah, nggak aman lah, atau nggak sesuai janji gitu. Ah, iya. Dan ada istilah menarik nih di sini, planned obsolescence. Bener nggak sih ini? Produk sengaja dibikin biar cepet jadul atau rusak biar kita beli lagi yang baru. Kayaknya pernah ngerasain deh sama gadget. Hah, iya kan? Kayaknya banyak yang ngalamin ya. Sumber ini juga nyorot soal pelayanan yang, maaf nih, kadang jelek gitu. Apalagi ke konsumen yang mungkin dianggap kurang cuan. Dan kritiknya nggak berhenti di situ. Ada dampak sosial yang lebih luas lagi. Misalnya tuduhan kalau pemasaran itu menciptakan keinginan palsu. Bikin kita ngerasa butuh sesuatu yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Materialisme gitu ya. Iya, mendorong budaya materialisme. Terus ada isu soal biaya sosial. Contohnya gampang, mobil pribadi makin banyak pilihannya, tapi mungkin kita jadi ngorbanin investasi buat jalan raya atau angkutan umum yang bagus. Barang publik jadi kurang diperhatiin. Benar juga. Ada lagi isu polusi budaya. Maksudnya gimana tuh? Itu tuduhannya gini, merek-merek global yang gede banget itu bisa jadi malah bikin budaya lokal jadi seragam. Kadang disebut Amerikanisasi gitu. Contoh spesifiknya di buku ini soal industri minuman ringan. Oh ya, yang agresif banget masuk negara berkembang ya. Nah, itu dia. Polanya dibilang mirip industri tembakau dulu. Khawatirnya, ya nambah beban masalah kesehatan di sana. Tapi industri pasti punya pembelaan dong ya. Pasti punya. Argumennya biasanya, iklan itu kan ngasih info. Merek itu jaminan kualitas. Terus persaingan itu justru bikin harga lebih bagus buat konsumen.
Soal minuman ringan tadi, ya ini jadi dilema kan? Seberapa jauh tanggung jawab industrinya, terus batasnya sama pilihan bebas konsumen di mana? Ini nunjukin kalau isu tanggung jawab sosial itu, kompleks banget. Nggak item putih jawabannya. Nah, karena banyak kritik gitu, akhirnya muncul gerakan dari masyarakat kan. Sumber kita nyebut dua yang utama nih. Pertama, konsumerisme. Iya, konsumerisme. Ini gerakan bareng-bareng gitu ya, dari warga sama pemerintah buat nguatin hak sama posisi tawarnya pembeli, biar konsumen lebih kuat lah posisinya di depan penjual. Betul. Yang kedua, dan ini nyambung banget sama topik kita, itu environmentalisme. Nah, ini dia. Ini gerakan dari macam-macam pihak. Warga, bisnis, pemerintah, yang peduli sama lingkungan. Mau ngelindungin, mau memperbaiki, gitu. Tapi penting dicatat nih, environmentalisme sekarang itu bukan berarti anti bisnis atau anti konsumsi loh ya. Oh, jadi bukan berarti kita nggak boleh beli apa-apa gitu. Bukan. Tujuannya lebih ke arah gimana caranya bisnis itu bisa jalan, tapi tetap ramah lingkungan. Berkelanjutan gitu. Jadi fokusnya geser ke kualitas hidup ya, yang nyakup kualitas barangnya oke, tapi lingkungan kita juga oke. Sekarang dan nanti. Saya jadi ingat kutipan CEO Unilever tadi, si Paul Polman. Dia bilang ini soal konsumsi yang lebih bertanggung jawab, bukan cuma kurangin konsumsi. Tepat sekali. Dan menariknya, sumber ini nunjukin kalau makin banyak loh perusahaan yang proaktif, jadi mereka duluan yang nerapin keberlanjutan lingkungan ini. Oh ya? Kenapa tuh? Alasannya macam-macam. Ada yang karena tekanan regulasi pemerintah. Ada juga tuntutan dari partner bisnisnya yang gede, kayak Walmart tuh, dia nekan suppliernya buat lebih hijau. Dan tentu aja, permintaan konsumen. Apalagi, generasi muda sekarang kan katanya rela bayar lebih buat merek yang peduli. Dan ternyata jadi hijau ini bisa jadi emas juga ya buat perusahaan. Nggak cuma soal citra. Bisa banget. Banyak praktik berkelanjutan itu justru bikin lebih efisien. Ngurangin limbah, hemat energi, itu kan nurunin biaya operasional juga. Bener juga. Contohnya Nike deh. Mereka pakai Higg Index, itu kayak alat ukur gitu di industri garmen buat ngelihat dampak lingkungan di semua rantai pasoknya. Dari air, energi, bahan kimia, semua diukur. Wow, detail ya. Iya. Hasilnya, mereka bisa potong emisi karbonnya lumayan banyak, tapi produksinya tetap naik. Ini bukti kalau sustainable sama profitable itu bisa jalan bareng. Kayak pilar gitu ya? Betul. 5 pilar yang saling ngedukung. Yang pertama, pemasaran berorientasi konsumen. Gampangnya, lihat segala sesuatu dari kacamata konsumen. Apa sih yang benar-benar mereka butuhin dan hargain buat jangka panjang? Oke, fokus ke konsumen. Terus? Ini nyambung ke yang kedua. Pemasaran nilai pelanggan. Perusahaan itu didorong buat investasinya ke hal-hal yang beneran nyebangun nilai buat pelanggan. Jangka panjang ya, kayak kualitas produknya dibagusin, fiturnya relevan, layanannya oke. Bukan cuma, promo sesaat aja. Biar nggak lari pelanggannya ya. Terus gimana biar nilainya tetap oke? Nah, itu masuk prinsip ketiga, pemasaran inovatif. Harus terus cari cara buat jadi lebih baik, produknya, cara pemasarannya. Kalau berhenti inovasi, ya siap-siap aja ketinggalan. Masuk akal. Lanjut? 2 terakhir ini ngasih dimensi yang lebih luas lagi. Keempat, pemasaran berdasarkan misi. Atau sense of mission marketing. Ini intinya perusahaan itu punya tujuan lebih dari sekedar jualan produk A atau B. Misinya harus lebih gede, punya makna sosial gitu. Biar bisa jadi inspirasi buat semua orang di dalamnya. Kayak Unilever tadi ya, menciptakan masa depan lebih baik. Bisa jadi contoh itu. Nah, yang kelima, ini kayaknya ngerangkum semua. Pemasaran kemasyarakatan, atau societal marketing. Yang tadi kita bahas di awal. Gimana caranya nyeimbangin kepentingan konsumen, perusahaan, sama masyarakat. Jangka panjang ya. Keseimbangan ini kuncinya. Oke. Nah, di bagian pemasaran kemasyarakatan ini, ada klasifikasi produk yang menarik nih. Berdasarkan kepuasan sekarang, sama manfaat jangka panjang, gitu ya? Iya, betul. Dibagi 4 kuadran gitu. Apa aja tuh? 1. Produk kurang bermanfaat atau defisien. Ya ini jelek di dua-duanya. Nggak enak, nggak ada gunanya. Mungkin obat pahit yang nggak manjur kali ya. Iya ya. Terus? 2. Produk menyenangkan atau pleasing. Ini enak banget sekarang. Tapi jangka panjangnya bisa bahaya. Contoh gampangnya ya rokok atau junk food. Oke, nyeselnya belakangan ya. 3. Produk bermanfaat atau salutari. Ini bagus buat jangka panjang, tapi sekarang kurang menarik gitu rasanya. Kayak asuransi jiwa mungkin, atau sayur pahit tapi sehat banget. Iya juga.
Yang terakhir pasti yang paling bagus nih. Nah, ini dia targetnya. Produk diinginkan atau desirable. Ini bagus di dua-duanya. Puas sekarang, manfaat jangka panjangnya juga dapat. Contohnya, ya makanan enak sekaligus sehat. Atau teknologi hemat energi yang awet. Sumber ini nyebut Elevation Burger sebagai contoh yang ngeklaim di sini. Burger enak, tapi katanya lebih sehat dan sustainable. Wah, menarik. Contoh perusahaan yang beneran ngejalanin sense of mission marketing tadi, selain Unilever, ada lagi? Di sumber ini disebut Ben & Jerry's. Mereka punya filosofi linked prosperity. Jadi mau nyatuin misi produk, ekonomi, sama sosial. Keren ya. Tapi semua prinsip strategi ini butuh pondasi kuat dong ya? Banget. Pondasinya ya etika pemasaran atau marketing ethics. Ujung-ujungnya bisnis yang berkelanjutan itu ya harus etis. Kenapa? Ya kalau nggak etis, cepat atau lambat pasti ngerusak kepercayaan konsumen, bikin nama jelek, bahkan bisa kena masalah hukum kan? Tapi soal etika ini kadang abu-abu banget ya. Apalagi kalau bisnisnya udah lintas negara. Nah justru itu, sumber ini nyinggung dilema klasik kan? Misalnya perlu nggak sih ngasih hadiah atau uang pelicin biar dapat proyek di negara lain yang udah biasa gitu, padahal di negara kita ilegal? Atau etis nggak sih ngirim mata-mata ke acara internal pesaing? Kan rumit jawabannya. Iya, tergantung budaya sama hukum juga ya. Makanya, karena rumit gitu, sumber ini nekenin pentingnya perusahaan punya kebijakan etika pemasaran korporat. Yang jelas, tertulis. Bukan cuma pajangan, tapi panduan beneran buat karyawan kalau nemu situasi sulit. Isinya apa aja tuh biasanya? Idealnya sih lengkap ya. Soal hubungan sama distributor gimana, standar iklan harus jujur, layanannya adil, harga transparan, produknya aman, sama prinsip etika umum lainnya. Banyak juga asosiasi industri yang punya kode etik sendiri buat jadi panduan. Oke, kita balik lagi ke contoh nyata yang ada di bab 20 ini. Unilever Sustainable Living Plan tadi. Targetnya gila-gilaan ya. Tingkatin kesehatan 1 miliar orang, potong setengah dampak lingkungan produknya, terus naikin penghidupan jutaan orang di rantai pasoknya. Ini bukan sekedar program CSR di pinggiran ya? Bukan sama sekali. Udah jadi inti strategi bisnis mereka. Terus ada Elevation Burger. Ceritanya unik kan? Mulai karena pendirinya susah nyari burger yang dia anggap sehat. Oh iya. Iya, jadi dia bikin sendiri aja. Fokusnya daging sapi organik, makannya rumput, nggak pakai antibiotik atau hormon. Restorannya juga ramah lingkungan. Ternyata konsep yang kayaknya khusus ini malah laku keras di luar negeri, apalagi di Timur Tengah. Ini nunjukin kalau pasar buat pilihan yang lebih bertanggung jawab itu ada dan global. Wah, keren juga, Ra. Satu lagi, Adidas. Mereka kan emang udah lama ya peduli lingkungan. Tapi katanya sejak 2008 strateginya jadi makin serius dan terstruktur banget. Betul. Jadi bukan cuma greenwashing atau pencitraan aja, tapi udah merasuk ke budaya perusahaan, ke rencana jangka panjangnya. Apa yang bisa kita ambil dari kasus Adidas ini? Yang penting, mereka nunjukin kalau keberlanjutan itu nggak harus jadi beban. Malah bisa jadi sumber inovasi, jadi keunggulan dibanding pesaing, dan jadi kunci buat bangun merek yang relevan ke depannya. Satu lagi, transparansi mereka. Mereka rutin publish laporan keberlanjutan yang detail, berani dievaluasi publik. Oke deh, jadi setelah kita kupas tuntas bab 20 ini, apa nih kesimpulan utamanya? Benang merahnya gitu. Kayaknya jelas ya, pemasaran berkelanjutan itu sebuah perubahan cara pandang. Paradigma barulah. Dari yang fokusnya cuma transaksi jangka pendek, sekarang fokusnya ke penciptaan nilai jangka panjang. Tapi nilainya harus seimbang. Buat pelanggan, ya. Buat perusahaan, jelas. Tapi juga buat masyarakat dan lingkungan. Jadi 3 pilar tadi ya, people, planet, profit. Bisa dibilang gitu secara sederhana ya. Dan buat bisa berubah ke arah sana, nggak cukup niat baik aja. Perlu komitmen kuat sama prinsip-prinsip tadi. Paham konsumen, kasih nilai beneran, inovasi terus, punya misi yang lebih gede, bisa nyeimbangin banyak kepentingan. Dan semua itu harus berdiri di atas pondasi etika yang kuat, dijalankan terus-menerus. Terus, buat Anda yang dengerin nih, apa gunanya tahu semua ini? Apa yang bisa dibawa pulang? Pertama, ya jadi konsumen yang lebih pinter lah ya, lebih kritis, bisa ngebedain mana merek yang beneran hijau atau etis, mana yang cuma ngomong doang. Benar. Biar nggak gampang ketipu klaim ya. Kedua, bisa jadi inspirasi buat pilihan kita sehari-hari. Ketiga, dan ini mungkin yang paling penting, bisa bikin kita mikir,
Gimana prinsip-prinsip ini bisa kita terapin di kerjaan kita, di peran kita masing-masing. Gimana caranya kita bisa ikut andil bikin praktik yang lebih bertanggung jawab di sekitar kita. Nah, ngomongin soal itu dan ngelihat contoh Unilever, Elevation Burger, sama Adidas tadi, jadi kepikiran satu pertanyaan terakhir nih buat direnungin bareng. Seberapa jauh sih sebenarnya batas tanggung jawab perusahaan itu? Apa cukup cuma ngejar untung buat pemegang saham? Atau ada tanggung jawab yang lebih luas lagi? Pertanyaan bagus itu. Dan yang lebih personal lagi, peran apa sih yang bisa Anda ambil? Mau sebagai konsumen, sebagai karyawan, atau mungkin nanti jadi pemimpin? Gimana caranya kita bisa ikut dorong perubahan ke arah bisnis yang lebih adil, lebih etis, dan lebih berkelanjutan di lingkungan kita sendiri? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.